Untuk membuatku efektif jadi ibu, ternyata sesekali aku harus berjarak dari anak. Jujur, kata-kata ini sempat mengecewakan aku sendiri sih. Waktu kita pertama kali jadi ibu, kita tuh kan punya bayangan ya, aku mau jadi ibu yang seperti apa. Dan honestly pertanyaan ini juga sering aku tanyakan ke klien atau pas seminar. Dan beberapa jawaban yang pernah aku dapat itu, aku mau jadi ibu yang selalu hadir buat anak. Ibu yang selalu bisa jadi temennya anak. Ibu yang selalu bisa jadi tempat pulang yang nyaman buat anak. Nah, tapi ternyata yang aku temukan kata-kata selalu ini seringkali membuat kita itu juga kurang adil sama diri sendiri. Karena apa? Over time kita itu juga akan selalu punya kebutuhan, konteks, dan situasi kehidupan itu yang berbeda-beda. Justru ada satu kata yang menurutku powerful untuk kita renungkan, yaitu bagaimana sih cara aku menjadi ibu yang efektif buat anakku? Karena efektifnya setiap orang itu akan berbeda-beda. Pernah baca nggak buku Parenting Without Borders? Jadi ini ceritanya bagaimana orang tua di seluruh dunia itu making decisions buat parenting anaknya. Ada orang tua yang misalnya kalau tidur itu anak harus di sebelahnya, harus dinenen, harus ada orang tuanya sampai dia ketiduran. Tapi ada juga di beberapa negara yang anaknya itu ditidurin di stroller, terus ditaruh di luar gitu, di Denmark contohnya. Termasuk decision-decision yang kita bikin sebagai orang tua. Karena kita sebagai manusia itu kan terikat dalam budaya, konteks, dan needs yang berbeda-beda gitu kan. Jadi semua dari kita itu bisa punya pilihan yang berbeda-beda tentang bagaimana parenthood itu bisa berjalan dengan efektif di rumah kita masing-masing. Kita bisa jadi orang tua yang happy main sama anak, tapi kalau ada tawaran job juga kita iakan. Kita bisa jadi orang tua yang peduli banget sama perkembangan anak, tapi 1-2 kali memilih skip, nggak bisa hadir dalam acara anak karena ada keluarga yang kita butuh take care. Kita juga bisa jadi profesional dalam bekerja, tapi beberapa kali kita harus cuti untuk ngurusin anak empasi, masuk sekolah, ngurusin anak lagi kena bully di sekolah. Dari buku ini aku belajar yang namanya akuntabilitas, bukan perfection, bukan kesempurnaan, tetapi gimana anak itu percaya bahwa orang tuanya itu reliable, bisa membuat keputusan yang rasional, dan dia bisa bergerak dalam semua peran dan batasan yang dia punya sebagai orang tua.